Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Alfa Bamakerti. Di sini saya akan menjelaskan tentang asal-usul tanah dan analisis ukuran partikel. Pembentukan tanah. Proses pembentukan tanah dimulai dari pelapukan batuan hingga menjadi tanah ke berbagai jenis. Sifat fisik dan mekanik tanah mencakup hubungan erat antara sifat tanah seperti tekstur, kepadatan, dan permeabilitas dengan perilaku mekanik tanah. Analisis ukuran partikel. Analisis ukuran partikel merupakan teknik kunci untuk memahami karakteristik tanah dan aplikasinya dalam berbagai bidang geoteknik. Siklus batuan dan asal-usul tanah. Jenis batuan. Batuan beku terbentuk dari pendinginan dan pembukaan magma atau lava. Contoh granit dan basalt. Batuan sedimen terbentuk dari akumulasi dan pemadatan sedimen. Contoh batu pasir dan batu kapur. Batuan metamorf terbentuk dari transformasi batuan beku atau sedimen akibat tekanan dan suhu tinggi. Contoh batuan marmer dan batuan gneis. Proses pelapukan. Terjadinya proses pelapukan adalah proses pemecahan dan perubahan batuan menjadi tanah. Pelapukan mekanis, pemecahan fisik batuan akibat perubahan suhu, pembukaan air, dan tekanan akar. Pelapukan kimiawi, perubahan kimiawi batuan akibat reaksi dengan air, oksigen, dan asam membentuk mineral baru. Proses transportasi dan klasifikasi tanah. Tanah satu, tanah residual. Tanah residual terbentuk di lokasi asal batuan induknya tanpa mengalami transportasi. Dua, tanah transportasi. Tanah transportasi diangkut dari tempat asalnya. Tiga, klasifikasi tanah. Sistem klasifikasi tanah Unified Soil Classification System atau disingkat USGS mengelompokkan tanah berdasarkan ukuran partikel. Analisis ukuran partikel. Si satu, shift analysis. Shift analysis digunakan untuk menentukan persentase partikel yang lebih besar dari 0,075 mm. Biasanya itu di pasir dan kerikil dengan menggunakan serangkaian saringan. Hidrometer analisis. Hidrometer analisis digunakan untuk menentukan persentase partikel yang lebih kecil dari 0,075 mm. Biasanya itu di lanau dan lempung dengan mengukur kecepatan pengendapan partikel dalam air. Tiga, kurva distribusi ukuran partikel. Data dari shift analysis dan hidrometer analisis digabungkan untuk membentuk kurva distribusi ukuran partikel yang menunjukkan persentase berbagai ukuran partikel dalam sampel tanah. Mineral penyusun tanah. Satu, mineral kuasa CO2. Sifat stabil, permeabilitas tinggi, tidak mudah terurai. Feldspar Al KN ACA CIAL 408 terurai menjadi mineral tanah liat seperti kaolit dan ilit. Mineral tanah liat memiliki sifat plastisitas dan kemampuan menahan air yang tinggi. Sifat fisik tanah, berat jenis partikel atau GS menunjukkan kepadatan partikel tanah relatif terhadap air. Nilai GS untuk kuarsa adalah 2,65 dan untuk kaulinit adalah 2,6. Permeabilitas. Permeabilitas adalah kemampuan tanah untuk mengalirkan air. Ukuran partikel tanah yang lebih besar menghasilkan permeabilitas yang lebih tinggi. Plastisitas. Plastisitas adalah kemampuan tanah untuk merubah bentuk dan mempertahankan bentuk barunya setelah tekanan dihilangkan. Indeks plastisitas menunjukkan tingkat plastisitas tanah. Konsistensi. Konsistensi tanah dipengaruhi oleh kadar air. Tanah dapat berada dalam keadaan padat, plastis, atau cair. Distribusi ukuran partikel. Satu, well grounded. Tanah well grounded memiliki distribusi ukuran partikel yang merata dengan berbagai ukuran partikel hadir dalam jumlah yang signifikan. Dua, poorly grounded. Tanah poorly grounded memiliki sebagian besar partikel yang seragam dengan sedikit variasi ukuran partikel.
Tiga, gap graded. Tanah gap graded memiliki celah ukuran tertentu di mana ukuran partikel tertentu tidak hadir. Kesimpulan, pemahaman tentang asal-usul tanah dan analisis ukuran partikel merupakan faktor kunci dalam berbagai aspek geoteknik, seperti desain fondasi, konstruksi jalan, dan manajemen tanah. Setelah ini saya akan lanjut menerangkan bab selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan berat volume tanah. Pendahuluan. Fase tanah. Tanah terdiri dari tiga fase utama, padatan, air, dan udara. Fase padatan terdiri dari partikel mineral dan organik, sementara fase air dan udara mengisi ruang pori-pori antara partikel padatan. Komposisi ketiga fase ini menentukan sifat mekanik dan hidraulik tanah. Dua, kondisi tanah. Kondisi tanah dapat diklasifikasikan berdasarkan keberadaan air, kering, lembab, dan jenuh. Kondisi kering terjadi ketika semua ruang pori-pori terisi udara. Kondisi lembab terjadi ketika sebagian ruang pori-pori terisi air. Dan kondisi jenuh terjadi ketika semua ruang pori-pori terisi air. Tujuan analisis hubungan berat volume bertujuan untuk memahami sifat fisik tanah seperti berat satuan, kadar air, dan void ratio. Parameter berat volume. Parameter volume total. Total volume tanah V sama dengan VS plus FF. Berat total W. Total berat tanah W sama dengan WS plus WW. Void ratio E. Rasio volume ruang pori-pori terhadap volume partikel padat. E sama dengan VV per VS. Porositas N. Rasio volume ruang pori-pori terhadap volume total. N sama dengan VV per V. Kadar air atau W. Rasio berat air terhadap berat partikel padat. W sama dengan WW atau WS. Berat satuan Y. Berat persatuan volume tanah. Y sama dengan W per V. Berat satuan kering YD. Berat persatuan volume partikel padat YD sama dengan WS per V. Hubungan matematis. Satu, berat satuan Y. Y sama dengan satu plus W GS YW per satu plus E. Berat satuan kering YD. YD sama dengan GS YW per satu plus E. Tiga, void ratio E. E sama dengan GS YW per YD min satu. 4, derajat kejenuhan S. SE sama dengan WGS. 5, berat satuan jenuh YSAT. YSAT sama dengan GS plus E YW per satu plus E. Hubungan porositas dan void ratio. Satu, porositas N. Porositas adalah rasio volume ruang pori-pori terhadap volume total tanah. Nilai porositas menunjukkan proporsi ruang kosong dalam tanah. Dua, hubungan dengan void ratio. Void ratio E dan porositas N saling berhubungan. E sama dengan N per satu min N atau N sama dengan E per satu plus E. Hubungan ini penting untuk memahami interaksi antara partikel padat dan ruang pori-pori. Tiga, aplikasi. Pemahaman tentang porositas dan void ratio memiliki aplikasi penting dalam berbagai bidang geoteknik. Contohnya dalam analisis stabilitas lereng, pemadatan tanah, dan analisis tekanan tanah. Aplikasi praktis. Satu, analisis stabilitas lereng. Berat satuan jenuh biasa digunakan untuk menentukan stabilitas lereng. Lereng yang jenuh, air memiliki berat yang lebih besar dan lebih rentan terhadap longsor. Analisis stabilitas lereng melibatkan penentuan faktor keamanan lereng. Desain daya dukung pondasi. Berat satuan kering YD dan void ratio digunakan untuk mendesain daya dukung pondasi. Daya dukung tanah adalah kemampuan tanah untuk menahan beban tanpa mengalami deformasi yang berlebihan. Tiga, pemadatan tanah. Pemadatan tanah melibatkan penambahan berat dan kadar air optimal untuk meningkatkan kepadatan tanah. Analisis hubungan berat volume membantu menentukan kadar air optimum dan berat satuan maksimum yang dapat dicapai. Kesimpulan, hubungan berat volume tanah merupakan konsep fundamental dalam geoteknik. Memahami parameter-parameter ini dan
Hubungan matematisnya sangat penting untuk desain dan analisis struktur geoteknik. Penerapan konsep ini dalam analisis stabilitas lereng, desain fondasi, dan pemetaran tanah memungkinkan kita untuk membangun struktur yang aman dan berkelanjutan. Sini saya akan menjelaskan chapter keempat, yaitu plastisitas dan struktur tanah. Satu, definisi plastisitas dan struktur tanah. Plastisitas dan struktur tanah. Plastisitas tanah dan struktur tanah adalah dua konsep penting dalam mekanika tanah dan geoteknik yang berkaitan dengan sifat fisik tanah dan bagaimana tanah berperilaku di bawah kondisi tertentu. Plastisitas tanah merujuk pada kemampuan tanah, khususnya tanah halus seperti lempung untuk berubah bentuk secara permanen tanpa mengalami keretakan atau kembali ke bentuk semula setelah gaya yang dikenakan dihilangkan. Untuk menentukan plastisitas juga bisa dilakukan dengan pengujian LL, BL, dan mencari BI untuk menentukan klasifikasi tanah. Definisi LL, BL, dan BI. Liquid limit. Kadar air di mana tanah bertransisi dari kondisi semi padat ke kondisi cair ketika dipengaruhi oleh getaran atau gaya eksternal tertentu. Plastik limit. Kadar air di mana tanah mulai kehilangan plastisitas dan berubah dari kondisi plastis ke semi padat. Plastik indeks, selisih antara batas air dan batas plastis menunjukkan rentang kadar air di mana tanah tetap plastis atau mudah dibentuk. Struktur tanah. Struktur tanah ini mengacu pada susunan fisik dan interaksi antar partikel tanah yang mempengaruhi sifat mekanis dan hidrauliknya. Struktur tanah dibedakan dalam beberapa bentuk, yang masing-masing memiliki karakteristik dan peran berbeda dalam kestabilan dan kekuatan tanah. Pada dasarnya, struktur tanah berperan penting dalam menentukan kekuatan geser, permeabilitas, dan kemampuan tanah untuk menahan beban, yang merupakan aspek krusial dalam analisis geoteknik dan desain infrastruktur. Pengaruh lingkungan seperti perubahan kadar air akibat hujan atau irigasi dapat mengubah struktur tanah dari keadaan semi padat menjadi plastis atau dari plastis menjadi cair yang akan mempengaruhi stabilitas dan kekuatan tanah secara keseluruhan. Struktur tanah dapat dikelompokkan menjadi struktur kohesif dan non-kohesif. Struktur tanah kohesi. Struktur tanah kohesi seperti lempung umumnya memiliki interaksi elektrostatik antar partikel yang kecil yang menyebabkan partikel-partikel tanah saling menempel, membentuk agregasi atau flokulasi. Flokulasi terjadi ketika partikel lempung yang memiliki muatan berlawanan pada sisi-sisinya saling tarik-menarik, membentuk struktur yang lebih kokoh dengan kohesi yang tinggi. Struktur ini membuat lempung cenderung memiliki daya dukung yang lebih tinggi pada kondisi kadar air rendah namun rentan terhadap perubahan volume akibat pengembangan dan penyusutan pada perubahan kelembapan. Dua, struktur tanah non-kohesif. Pada tanah non-kohesif seperti pasir dan kerikil, struktur tanah biasanya berbentuk struktur butiran tunggal atau struktur honeycomb. Struktur butiran tunggal terjadi ketika partikel-partikel pasir berukuran besar saling bersentuhan tanpa ikatan kohesif yang kuat, yang membuatnya memiliki daya dukung dan permeabilitas yang besar. Tanah dengan struktur ini cenderung stabil pada kondisi kering tetapi rentan terhadap likuifikasi pada kondisi jenuh atau ketika terkena getaran. Dua, tujuan. Tujuan basisitas dan struktur tanah. Tujuan basisitas dan struktur tanah yaitu untuk memahami karakteristik fisik dan mekanis tanah berdasarkan responnya terhadap perubahan kadar air dan gaya eksternal. Plastisitas tanah membantu dalam mengidentifikasi kondisi batas tanah mulai dari kondisi cair, plastis, hingga semi padat, serta perilaku tanah saat mengalami perubahan kelembapan. Sedangkan analisis struktur tanah memberikan wawasan tentang susunan dan interaksi antar partikel tanah yang menentukan kapasitas dukung, kekuatan geser, dan stabilitas jangka panjang. Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk memastikan kestabilan infrastruktur yang dibangun di atas tanah dengan memahami risiko pergerakan, penurunan, atau perubahan volume tanah. Tujuan LLBL, liquid limit, menentukan kadar air di mana tanah mulai berperilaku seperti cairan. Ini penting untuk menilai potensi kekuatan tanah di kondisi jenuh atau kondisi perubahan kadar air yang drastis. Tujuan dari pengujian ini untuk menghitung kadar air pada kondisi plastis menuju cair.
Plastik limit untuk menentukan kadar air minimum di mana tanah masih dapat dibentuk atau dibengkokkan tanpa mengalami retakan atau pecah. Batas plastis ini menandai transisi tanah dari kondisi plastis ke semi padat. PI membantu dalam klasifikasi tanah khususnya untuk membedakan tanah berplastis tinggi seperti lempung dari tanah dengan plastisitas rendah seperti lanau atau pasir. Tiga metode. Metode LL, Casagrande, STM D4318. Satu, tempatkan sampel tanah pada cawan kuningan dan ratakan. Dua, buat alur di tengah tanah menggunakan alat pemotong alur, grooving tool hingga membelah. Tiga, putar handle cawan sebanyak 25 kali per detik hingga alur tertutup sekitar 12,5 mm. 4. Catat jumlah ketukan saat sampel tanah tertutup. 5. Ulangi pengujian ini beberapa kali atau 5 sampel pengujian. 6. Masukkan data ke Excel bentuk grafik dan persamaan Y sebagai nilai LL. Plastik limit metode manual ASTM J4318. 1. Ambil sampel tanah basah dan kepal sampel hingga berbentuk bulat lalu jatuhkan dari atas. 2. Jika kepalan pecah, sampel tersebut gagal atau tidak plastis. Jika masih mengepal, berarti sampel itu plastis. 3. Kepalanya tidak pecah lalu digulung sepanjang 3,2 mm membentuk benang dan dipotong kecil. 4. Setelah itu catat berat basah dan berat keringnya lalu dimasukkan ke Excel data. Cara mencari PI. 1. Tentukan LL dan PL dari hasil pengujian. 2. Hitung PI dengan rumus PI sama dengan LL min PL. 4. Hasil plastisitas dan struktur tanah. Hasil dari plastisitas dan struktur tanah. Hasil yang didapatkan dari seluruh analisis plastisitas dan struktur tanah mencakup data penting mengenai karakteristik fisik dan mekanis tanah, termasuk nilai liquid limit, LL, plastik limit, PL, dan plastik C index PI, serta pemahaman tentang struktur tanah seperti kohesi, kekuatan geser, dan susunan partikel. LL memberikan informasi tentang kadar air kritis di mana tanah mulai berperilaku seperti cairan. PL menunjukkan kadar air di mana tanah mulai kehilangan plastisitas dan berubah menjadi semi padat, sementara PI mengindikasikan tentang kadar air di mana tanah tetap plastis. Bersamaan dengan itu, hasil dari analisis struktur tanah menunjukkan bagaimana partikel-partikel tanah saling berinteraksi, baik dalam bentuk flokulasi pada tanah lempung atau intercloaking pada tanah pasir. Dengan hasil-hasil ini, tanah dapat diklasifikasikan secara tepat dan daya dukung kondisi pengembangan, penyusutan, dan stabilitas jangka panjang tanah dapat diperkirakan secara akurat. Hasil LL. Ini adalah contoh hasil dari pengujian yang sudah dilakukan mendapatkan persamaan Y sama dengan min 0,151 X plus 22,287 dan memiliki nilai R jari-jari sama dengan 0,9456 dan menghasilkan nilai LL 18,1595. Hasil plastik limit. Baik, buat. Pada pengujian ini kami gagal karena pada sampel yang kita uji hanya 20% lempungnya yang sehingga jika adonan disatukan langsung pecah dan tidak bisa digulung. Hanya ada satu sampel saja karena tim ujian ini gagal. Contoh basisi indeks. Contoh PI yang sudah saya dapatkan ini menghasilkan PI sama dengan min 2,44. Hasil ini mungkin tidak ada karena min hal, hal yang bisa mempengaruhi ini karena PL mengalami kegagalan. 5. Manfaat teoritis. Manfaat teoritis atau keilmuan. Manfaat teoritis atau keilmuan dari plasitas dan struktur tanah adalah secara teoritis, analisis basis tanah dan struktur tanah memperdalam pemahaman dalam bidang geoteknik, terutama dalam mendukung pengembangan teori tentang perilaku tanah di bawah pengaruh kelembapan dan gaya eksternal. Hasil analisis ini menjadi dasar untuk inovasi dalam metode stabilisasi tanah seperti teknik biostabilitas dan pemanfaatan nanoteknologi. Selain itu, data LL, PL, dan PI membantu dalam klasifikasi tanah yang lebih akurat dan membangun literatur untuk memprediksi risiko geoteknis seperti likuifikasi, erosi, dan pergerakan tanah. Penelitian ini mendorong
Pengembangan metode baru yang dapat meningkatkan stabilitas tanah dalam berbagai kondisi lingkungan. Manfaat praktisi. Manfaat praktisi atau lapangan dari klasifikasi plastisi dan struktur tanah berguna dalam praktiknya. Analisis plastisitas dan struktur tanah sangat penting untuk desain dan stabilitas fondasi, khususnya di area dengan variasi kelembapan atau tanah yang tidak stabil. Hasil pengujian LL, PL, dan PI memberikan data yang krusial dalam memilih metode drainase dan stabilisasi, serta menentukan kapasitas dukung tanah. Di lapangan, informasi ini membantu perengineer mengidentifikasi teknis stabilisasi yang tepat seperti penambahan kapur atau penggunaan geosintetik untuk meningkatkan kekuatan tanah yang rentan terhadap penyusutan dan ekspansi. Selain itu, data ini membantu pemantauan kondisi tanah secara real time menggunakan sensor untuk deteksi dini risiko likuifaksi, penurunan, atau retakan yang berkontribusi pada keamanan dan kendala jangka panjang infrastruktur. Kesimpulan dari seluruh diskusi ini menyatakan bahwa analisis plastisitas dan struktur tanah adalah bagian fundamental dalam bidang geoteknik yang memberikan pemahaman mendalam tentang sifat-sifat fisik dan mekanis tanah serta responnya terhadap perubahan kadar air dan beban eksternal. Plastisitas tanah yang diukur melalui parameter seperti liquid limit, plastic limit, dan plastic index berperan penting dalam menentukan batas-batas struktur kondisi tanah, mulai dari plastis hingga semi padat atau cair. Hasil pengujian plastisitas dan struktur tanah digunakan untuk mengklasifikasikan tanah menurut standar USCS dan mengidentifikasi potensi masalah geoteknik, termasuk resiko likuifaksi dan pengembangan, penyusutan, atau penurunan. Secara teoritis, analisis ini memperkuat fondasi ilmu geoteknik dengan menyediakan model prediksi untuk perilaku tanah dalam berbagai kondisi lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan chapter kelima, klasifikasi tanah. Satu, tujuan klasifikasi tanah. Mengidentifikasi jenis dan karakteristik tanah untuk menentukan kesesuaiannya pada berbagai proyek teknis sipil dan infrastruktur. Dua, menyediakan standar dalam mengevaluasi sifat tanah seperti plastisitas, gradasi, dan daya dukung yang penting untuk perancangan subgrade, subbase, dan base pada konstruksi jalan raya. Tiga, mendukung analisis stabilitas dan prediksi perilaku tanah di bawah berbagai kondisi beban dan lingkungan. Dua, cara atau metode klasifikasi tanah. Satu, menggunakan sistem klasifikasi seperti AASHTO dan USGS yang didasarkan pada analisis ukuran partikel, gradasi, dan sifat plastisitas batas cair dan indeks plastisitas. Dua, pengujian tanah meliputi ujian saringan, analisis partikel halus, dan pengujian batas cair untuk menentukan kelompok tanah yang sesuai dengan klasifikasi standar. Tiga, metode penggolongan dilakukan berdasarkan gradasi, tekstur, dan karakteristik lekat atau keringnya tanah. Tiga, hasil klasifikasi tanah. Tanah dikelompokkan ke dalam berbagai kelas atau kelompok seperti sistem A1, A1 hingga A7 dan USGS, contohnya GW, CL, MH, berdasarkan karakteristik fisik dan mekanisnya. Setiap hasil klasifikasi menyediakan kode dan deskripsi perilaku tanah. Misalnya, apakah tanah bersifat berbutir kasar, plastis, atau sensitif terhadap kelembapan tinggi. Tiga, memberikan informasi teknis tentang stabilitas dan kapasitas dukung tanah di kondisi lapangan. Manfaat teoritis atau keilmuan klasifikasi tanah. Satu, mendukung pemahaman ilmiah tentang sifat dasar tanah seperti daya dukung, kapasitas drainase, dan respon terhadap beban. Dua, menjadi dasar untuk penelitian dalam teknik sipil dan geoteknik seperti analisa stabilitas lereng, daya dukung pondasi, dan penilaian risiko likuidasi. Tiga, membantu pengembangan metode desain dan pengujian geoteknik yang lebih canggih serta mendukung standar dan teori yang berlaku di bidang geoteknik. Lima, manfaat praktis atau lapangan klasifikasi tanah. Satu, memberikan panduan praktis untuk perencanaan dan pelaksanaan konstruksi seperti pemilihan material subgrade dan base untuk jalan raya, pondasi,
serta pengelolaan drainase. Dua, memfasilitasi perencanaan proyek teknik sipil yang lebih akurat, memungkinkan pemilihan jenis tanah yang sesuai untuk aplikasi spesifik, misalnya pemadatan dan penggalian. Tiga, mengurangi biaya pemeliharaan dengan memilih material yang sesuai sejak awal, memperpanjang umur infrastruktur. Kesimpulan akhir, klasifikasi tanah adalah dasar dalam teknik sipil dan geoteknik untuk memahami karakteristik tanah dalam berbagai proyek, menyediakan panduan teoritis dan praktis yang mendukung stabilitas, efisien, dan keberlanjutan pembangunan infrastruktur. Nah, ini saya akan menjelaskan chapter ke-6. Di sini saya akan menjelaskan chapter ke-6 tentang pemadatan tanah. Pemadatan adalah proses pengeluaran udara dari tanah yang meningkatkan densitasnya. Tujuan pemadatan. Satu, menentukan kadar air optimum. Optimum moisture content dan kepadatan kering maksimum. Maksimum dry density agar tanah densitas maksimal saat dipadatkan. Dua, menyediakan parameter penting untuk menentukan stabilitas dan daya dukung tanah dalam aplikasi konstruksi seperti fondasi, jalan, bendungan, dan subgrade lain. Tiga, mengoptimalkan daya dukung dan ketahanan terhadap deformasi pada lapisan tanah dasar, mengurangi risiko kerusakan akibat penurunan tanah yang berlebihan. Metode pemadatan. Satu, rotor standar. Menggunakan energi pemadatan standar dengan beban cetakan 2,5 kg dan tinggi jatuh 305 mm. Sampel tanah dipadatkan dalam cetakan 3 lapis dengan jumlah pukulan tertentu per lapis. Dua, pengukuran kadar air dan kepadatan kering. Sampel diuji pada kadar air bervariasi, lalu dikeringkan untuk menghitung kepadatan kering maksimum dan kadar air optimum melalui grafik. Hasil pemadatan. Satu, kadar air optimum OMC. Kadar air di mana kepadatan maksimum tercapai. Berbeda untuk tiap jenis tanah. Misalnya lempung membutuhkan kadar air lebih tinggi dibanding pasir. Dua, kepadatan kering maksimum MDD. Tingkat kepadatan kering tertinggi yang dicapai tanah pada kadar air optimum memberikan daya dukung dan stabilitas maksimal. Tiga, kurva pemadatan tanah menunjukkan hubungan antara kadar air dan kepadatan kering dengan bentuk parabola dan puncak yang mewakili OMC dan MDD. Manfaat teoritis atau keilmuan pemadatan. Pengembangan pengetahuan geoteknik menghasilkan pemahaman tentang hubungan kadar air, energi pemadatan, dan kepadatan tanah. Jadi dasar teori pemadatan dan aplikasi stabilisasi tanah. Standar perencanaan konstruksi memberikan parameter desain penting untuk analisis stabilitas dan daya dukung pada proyek infrastruktur, mendukung penelitian lanjut dalam geoteknik dan material tanah, peningkatan teori dan praktik pemadatan, mengidentifikasi jenis tanah dan responnya terhadap pemadatan memungkinkan insinyur memiliki metode yang efektif sesuai kondisi tanah. Manfaat praktis atau lapangan pemadatan tanah. Satu, meningkatkan stabilitas dan daya dukung tanah. Pemadatan pada OMC dan MDD memastikan subgrade yang kuat dan stabil, mengurangi resiko kerusakan pada jalan, bangunan, dan infrastruktur lainnya. Dua, efisien dalam proyek konstruksi. Dengan mengetahui kadar air optimum, pemadatan dapat dilakukan secara efektif, mengurangi biaya dan waktu karena proses pemadatan lebih terarah. Tiga, meminimalkan pemeliharaan dan perbaikan. Tanah yang dipadatkan sesuai standar memiliki daya tahan tinggi, mengurangi kebutuhan perbaikan jangka panjang yang penting untuk keberlanjutan dan efisien proyek konstruksi. Sekian dari presentasi saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.